Shalom, damai di hati. Sesulit apapun situasi yang kita hadapi, teruslah berjalan. Karena itu mari kita ikuti program Renungan Harian Keluarga di hari ini bersama dengan saya, Pendeta Roy Martin Nangoy. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau berkenan kami boleh ada saat ini ya Tuhan. Engkau menuntun kami dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh ada di hari yang ke-16 di bulan Oktober tahun 2023. Mengawali aktivitas kami di hari ini ya Tuhan, kami membutuhkan petunjuk-Mu, supaya sesulit apapun situasi dan kondisi yang kami hadapi, kepahitan sekalipun, atas kekuatan dan hikmat-Mu ya Tuhan, kami akan terus berjalan, move on. Tuhan ampuni salah dan dosa kami, supaya kami layak untuk ada di sekitar sabda-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudaraku, hari ini mari kita belajar di dalam Rut pasal 1 ayat 4 sampai dengan ayat 6. Rut pasal 1 ayat 4 sampai dengan ayat 6 tertulis begini dalam Alkitab. Keduanya mengambil perempuan Moab. Yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut. Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion. Sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab, ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Demikian bacaan Alkitab kita hari ini, tema teruslah berjalan atau move on. Saudaraku, apa yang biasa kita lakukan saat menghadapi kepahitan hidup? Saat orang-orang yang kita cintai, tumpuan dan harapan kita telah tiada. Beberapa orang kehilangan pengharapan. Ada yang bahkan nekat melakukan bunuh diri, suicide. Ada beberapa kasus di beberapa waktu yang lampau. Orang melakukan bunuh diri di sekitar kita. Banyak alasan pasti. Tapi pasti itu berhubungan dengan kepahitan hidup yang mereka rasakan. Saudaraku, Naomi merasakan kepahitan hidup yang luar biasa. Karena kerinduan untuk menjalani kehidupan lebih baik di negeri orang. Dalam hal ini di Moab. Karena pada waktu itu terjadi kelaparan di Israel. Ternyata tidak sesuai dengan harapan. Naomi harus kehilangan suaminya. Bahkan kedua anak laki-lakinya, Mahlon dan Kilion. Tumpuan harapan, kehidupan hilang. Naomi sungguh-sungguh merasakan kepahitan hidup. Itu disampaikannya saat dia pulang ke Bethlehem. Dan orang-orang bertanya, kita baca di ayat-ayat 19, 20 dan seterusnya. Mereka bertanya, Naomi kah itu? Tetapi ia berkata kepada mereka, jangan sebut aku Naomi. Sebutkan aku Marah. Sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Jangan panggil aku Naomi yang artinya manis. Tapi sebut aku Marah yang artinya pahit. Sebab dengan tangan penuh aku pergi, itu kata Naomi. Dan dengan tangan kosong Tuhan memulangkan aku. Saudaraku, saat kepahitan hidup melanda Naomi, dia terus berjalan. Move on. Sang menantu, Rut, istri Mahlon yang berkebangsaan Moab bersikeras mengikutinya. Kita tahu cerita itu, selanjutnya dia kawin dengan Boas. Dan kita tahu siapa Boas. Keturunan selanjutnya adalah Obed, kemudian Isai, dan kemudian Raja Daud. Saudaraku,
saat menghadapi kepahitan hidup. Mungkin saudara gagal dalam usaha, dalam karir, dalam menjalani hubungan pacaran sebagai muda-mudi, ketegangan dalam relasi suami istri, persoalan-persoalan kehidupan yang sulit melihat jalan keluar. Teruslah berjalan. Move on. Ingat perjalanan Israel dari Mesir ke Kanaan saat mereka berhadapan dengan laut, sementara di belakang mereka dikejar oleh tentara Mesir. Maju kena, mundur kena. There is no way. Kita ingat atas pertolongan Tuhan, meski tidak kelihatan jalan, mereka terus berjalan. Move on. Laut Tuhan buat jadi jalan. If we cannot see the way, remember that God is the way. Keep moving, because He will make the sea be a way. Saat kita tidak bisa melihat jalan, ingat bahwa Allah kita, Tuhan kita adalah jalan. Yesus menyampaikan bahwa Dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Terus berjalan, karena Tuhan pasti buka jalan apapun masalah saudara. Keep moving. Sekali lagi, terus berjalan. Move on. God bless. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau berkenan menerangi kami lagi dengan sabda-Mu di hari ini di Senin 16 Oktober 2023. Kami belajar dari pengalaman kehidupan beriman Naomi. Kepahitan hidup datang bertubi-tubi, tetapi Naomi terus berjalan. Lewat Naomi, melalui menantunya Ruth, seorang perempuan Moab, hadir Raja Israel yang sangat terkenal, yakni Raja Daud. Lewat garis keturunan itu juga hadir Yesus sebagai juru selamat. Terima kasih Tuhan. Satu rancangan yang besar, kami belajar untuk menghadapi kepahitan, untuk terus berjalan. Saat kami menghadapi situasi sulit, kami tidak mampu untuk melihat jalan. Kami mengingat bahwa Engkau adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Saat persoalan-persoalan kehidupan menekan kami ya Tuhan, dalam relasi suami istri, orang tua, anak, kakak, beradik, tapi juga hubungan pacaran muda-mudi, dalam menghadapi tantangan-tantangan bisnis, dalam usaha, dalam karir. Tuhan, Engkau adalah jalan. Sesulit apapun situasi yang kami hadapi, kami akan terus berjalan karena Engkaulah kekuatan kami. Terima kasih Tuhan. Engkau yang terus memberkati Jemaat Gemim Maranatha Selatan. Di usia yang ke-75 akan semakin bertumbuh dewasa, kuat di dalam Engkau. Semua yang setia mengikuti program Renungan Harian Keluarga ini juga terus diberkati. Terima kasih Tuhan. Ini kami yang berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian ibadah kita di hari ini di Senin 16 Oktober 2023. Ikuti terus program Renungan Harian Keluarga ini lewat channel YouTube Gemim Maranatha Selatan. Saudara yang boleh diberkati lewat sapaan firman-Nya di saat ini kiranya boleh like, share, and subscribe channel kami, supaya sebanyak mungkin orang yang boleh diberkati dengan program ini. Kritik dan saran yang konstruktif kami terima dengan senang hati, supaya nama Tuhan yang semakin dipuji dan dimuliakan. Tuhan Yesus memberkati.